gue tuh pas ngeliat ke api unggun ngeliat ke si kelas kosong itu. Banget nih situ. Gue tau ada kayak ada orang yang ngintip, tapi itu langsung pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Ahmad Tatan di podcast Lapak Horor. Kali ini gua kedatangan teman lama gua, teman sekolah gua di SMK, yaitu Maylin. Halo semuanya. Halo Mei, apa kabar? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Sekitar berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahunan? 4 tahun, jalan 4 tahun lah. Oh iya, jalan 4 tahunnya. Wah anjir, udah lama banget kita nggak ketemu. Saking lamanya gua nyampe gugup, Cok. Ya begitulah, namanya juga temen yang udah asing, udah berapa tahun gak ketemu pasti gugup lah. Iya sih. Terus sekarang gawe di mana, Mei? Di salah satu hotel, tapi gue gak bakal sebutin hotelnya di mana. Gue di bagian eksekutif office. Lu kangen gak sih sama SMK? Udah lama banget nih kita nggak ke SMK lagi. Kangen. Kalau disebut kangen sih kangen. Kayak tapi lebih kangen ke kelas kita sih. Kayak kenang kita kan di situ ya. Ketawa bareng, apa bareng di situ. Kadang kita juga bersaing apapun juga sama antar kelas juga kan bareng-bareng gitu. Iya. Terus sekarang rumah udah pindah apa masih di situ, Mei? Yang dulu? Cuman pindah desa doang sih. Oh, pindah desa. Oh ya, Mei. Kan kita udah lama banget nih lulusnya. Lu ada nggak sih pengalaman horor atau pengalaman yang aneh selama sekolah di SMK? Ada, pasti pernah. Setiap orang pasti pernah ngalamin pengalaman horor tuh maupun dimanapun, karena kita tuh hidup berdampingan kan. Iya. Nah, hidup berdampingan kan. Nah, di situ tuh pasti kita bakal ngerasain satu hal horor, mau itu dari jin, iblis ataupun hantu sekalipun. Gue pernah nih. Ada salah satu kisah horor di mana kita waktu pertama kali bener-bener masuk pas MPLS. Gue gak boleh nyeritain ke anak-anak karena kita juga kan di situ baru pertama kali masuk kan. Iya. Dan gak mungkin gue nakut-nakutin anak-anak. Nih, mau tau gak ceritanya? Boleh deh. Nih. Pertama kita MPLS itu pasti bakal dikenalin kan sama kelas-kelas, ruang TU, ruang guru, lab, atau semua jurusan. Pasti. Nah, pernah di situ salah satu kelas pas kita udah dikenal semua kelas nih sama kakak-kakak OSIS. Ada satu kelas yang bikin banget gue penasaran. Kelasnya tuh isinya tuh, maksudnya tempatnya tuh ada di bawahnya kantin. Oh. Yang sekarang jadi kantin itu. Kan nantinya ada kelas kosong ya? Iya. Nah, di situ udah gak kepake kan? Udah enggak. Nah di situ tuh gue tuh bener-bener penasaran banget kenapa ya kelas itu tuh nggak dikenalin sama kakak OSIS. Tapi terus tuh gue nanya nih ke salah satu temen, kalau gak salah namanya itu Sonia ya. Iya. Namanya Sonia. Gue tuh nanya, ya itu kenapa sih kok nggak diituin ya, nggak dikenalin gitu. Terus kata dia tuh, mungkin udah nggak kepake atau masih bangunan belum jadi ya. Oke. Nah, sampai di mana kita tuh ada kegiatan MOS yang nginep di sekolah malam-malam itu. Oh iya. Kan ada api unggun ya, kayak acara pramuka, kayak acara LDKO gitu kan. Nah, di situ waktu kita masih api unggun nih, api unggun tuh udah dinyalain gitu ya, udah nyalain. Terus tuh kayak kok gue ngeliat di atasnya api unggun itu kok ada kayak yang layang-layang warna merah. Wah. Mungkin gue di situ masih mikirnya karena di situ gue masih polos, mikirnya tuh mungkin itu asap yang dari atas gitu ya. Tapi kok beda gitu. Itu tuh layang-layang tuh kayak gini lah, spoi gitu. Terus tuh kayak ada rambut yang kayak wow gitu ke atas kayak terbang gitu. Ya udah, tapi gue cuekin. Terus tuh gue nanya ke temen gue lihat gak sih di sana? Kok ada yang layang-layang benda katanya gitu ya. Nah itu, mana? Nggak ada. Mungkin asap kali katanya gitu. Gak kok bukan, itu bener-bener ada yang layang di atas gitu. Gak ada, jangan ngayal deh katanya gitu. Ya udahlah. Nah di situ pas banget, gue tuh pas ngeliat ke api unggun ngeliat ke si kelas kosong itu. Ngeliat nih di situ. Gue tau ada kayak ada orang yang ngintip, tapi itu langsung pergi. Apa itu, Mei? Gak tahu, gue juga gak tahu ya. Itu ya, apaan sih itu? Ada gitu. Pas gue ngeliat itu tuh kayak hawanya udah beda nih. Yang tadinya kayak hawanya seru, ketawa-ketawa bareng, kayak tepuk tangan bareng, ini bareng. Itu hawanya di gue udah beda. Bahu gue tuh atau pundak gue tuh kayak udah dingin, kayak udah kayak ada yang niup telinga gue tuh kayak, yaudahlah pokoknya hawanya tuh udah dingin banget di situ. Udah bener-bener gak nyaman, bikin gak nyaman ke manapun ke dinding badan nih. Udah nih, demos ya. Iya. Itu kejadian pertama kali di situ. Ada lagi kejadian ada kayak gitu. banyak banget. Itu masih pertama kali loh, Nan. Itu belum masuk ke inti horornya. Dan sampai sekarang tuh gue masih inget si hantunya itu berawakannya tuh kayak gimana. Kayak gimana, Mi?
Pokoknya gue tuh masih ingat banget sama si perawakan hantu itu. Ya gimana tuh Mei perawakannya Mei? Nanti gue bakal ceritain di kisah akhir-akhir ya. Oke. Nah ini pas kita udah masuk sekolah ke 2 minggunya. Nah 2 minggu. Lu tau kan ada toilet kosong yang sebelah UKS. Oh iya itu. Yang kosong kan? Yang banyak apa? Tai-tainya Iya, kan? kamar mandinya kan. Nah, di situ itu ada kelas kosong di situ kan. Iya. Kelas kosong, kamar mandi kosong, maksudnya Iya. di situ. Gue tuh kayak gak tahu di situ nggak ada nama ini kamar mandi kosong. Kan biasanya kalau toilet rusak, kamar mandi kosong nggak bisa digunain. Nah, di situ nggak ada. Gue di situ tuh waktu istirahat tuh kayak pengen ke kamar mandi, tapi kamar mandi semuanya penuh. No. Nah oke lah ya. Gue tuh ngeliat ada salah satu kamar mandi di situ. Ya gue masuk lah, karena nggak ada tulisan kamar mandi kosong. Ya gue nggak tahu. Ya udah gue masuk nih. Awalnya kayak pas gue nyalain air kok nggak bisa keluar gitu ya. Terus tuh ya kamar mandi yang pertama awal gue masuk tuh bersih, nggak kayak kamar mandi apa? Yang lain. Iya yang lain kayak gitu nggak ada. Cuman ya udahlah, gue masuk. Terus tuh gue nyalain. Awalnya kayak pas gue nyalain air kok nggak bisa keluar gitu ya. Terus tuh ya kamar mandi yang pertama awal gue masuk tuh bersih, nggak kayak kamar mandi apa? Yang lain. Iya yang lain kayak gitu nggak ada. Cuman ya udahlah, gue masuk. Terus tuh gue nyalain air, tapi kok nggak keluar. Sampai si air tuh pas gue diem nih, gue nunggu air keluar. Ngerasa di si ember ada air ngelucur kayak keluar lah gitu airnya dari situ ya, dari keran. Ya. Gue tuh ngeliat lah agak ke bawah. Ya. Ternyata yang gue tuh bukan air, tapi si air yang berwarna merah. Wah, air apa itu Mei? Gak tahu, gue juga nggak tahu di situ. Terus tuh kayak kok hawa jadi merinding lagi gitu. Langsung kayak astagfirullahaladzim ini apa gitu, ngapain ya di sini gitu. Jangan ganggu kalau misalkan gue juga ngeganggu. Udah nih gue, ya udahlah nggak jadi kamar mandinya. Gue keluar nih, ketemu sama temen gue yang baru sholat. Iya. Nah, kamar mandi sana kosong nggak? Tanya gue. Dia yang di mana? Itu yang dari di kamar mandi lu yang tadi yang baru sholat gitu. Oh kosong. Emang kamu habis dari mana? Katanya gitu. Itu dari abis kamar mandi sebelah UKS. Hah? Ngapain kamar mandi itu? Katanya gitu. Emang kenapa? Kamar mandi itu udah kosong sejak dari dulu, katanya gitu. Udah nggak pernah bisa dibenerin lagi, katanya gitu. Kosong? Yang bener aja katanya. Iya di situ tuh emang nggak dikasih catatan kosong kayak kamar mandi kosong atau apa gitu. Terus tuh emang kenapa dah? Kok kamu masuk kamar mandi situ? Ya karena kamar mandinya kan penuh gitu ya, penuh. Terus tuh kayak aku juga bingung mau di mana gitu, ngasih itu apa buang air kecilnya gitu. Terus aku bingung, bisa gitu ya, bingung. Gue masuk ke kamar mandi kosong. Terus dia gak nyeritain tentang masalah tadi yang airnya keluar itu, air darah gitu ya. Udah nih, kamar mandi sana. Dan nih kamar mandi yang tadi yang habis di temen itu kamar mandi biasa yang ada itunya belum rusak ya. Dan nih keluar dari situ. Si kamar mandi yang belakang tuh otomatis kan ngelewatin musola. Iya. Musola itu, gue ngeliat ke musola nih. Udah nih selesai dari kamar mandi, mau ke atas ke kelas kita yang udah sininya lah ya, bukan kelas kosong yang itu masuk. Gue gak sengaja ngeliat ke musola. Di situ bertepatan baru jam setengah satu. Tapi di situ musola udah sepi. Gue ngelirik kayak ada mukena yang lagi sholat. Tapi lo tau lah ya, si kakek kan kalau mau kena tuh kalau ada rokok kan gak kelihatan. Iya. Tapi pas gue liat tuh mukanya ya gini-gini sendiri, terus tuh kayak sholatnya tuh kayak gak beraturan, kayak lo tau kayak gini, kayak pocong. Seriusan. Pas gue liat itu pas gue ngeliat ke situ, bener gue liat gitu. Si dia tuh diam gini terus. Dia tiba-tiba kayak tiba-tiba mau gitu, cuman gue langsung lari. Karena gak mungkin orang sholat gini-gini. Secara kan kalau biasanya kita bercanda sholat, harusnya ada temennya. Kayak terus sholat kayak gitu. A few moments later. Apaan tadi? Nggak tahu Cok. Kaget gue sumpah. Iya Cok. Mau lanjut gak nih? Gasken lah. Gasken. Jadi sampai mana? Sampai yang sholat berdiri. Iya. Ini sih sholat berdiri. Gue kabur di atas. Kabur ke atas. Tapi sih dia nggak ngikut. Dia tetap kabur ke kelas, kabur ke kelas. Di situ ada temen gue. Kenapa Mei? Kayak gitu kok kayak ketakutan gitu. Ada apa? Kayak enggak apa-apa. Dan di situ gue gak pernah ceritain. Mungkin gue masih positif thinking aja. Gue salah lihat gitu. Gue salah lihat. Bener-bener gue salah lihat. Tapi ya udahlah, udah nih ya.
skip sampai di mana waktu kita naik ke kelas 11. Oke. Di kelas 11 kita baru pulang PKL. Di Ya. situ benar-benar baru pulang PKL banget, kayak wow. Ya. Seru lah gitu ya, baru Banget. namanya baru pulang PKL, ketemu temen kita lagi gitu. Iya. Nah di situ waktu kita baru waktu 3 minggu apa 2 minggu, intinya waktu baru banget masuk PKL, kita tuh kan udah di sambut kayak pembiasaan, belajar kayak biasa lagi kan. Iya. Nah di situ tuh kita baru banget selesai cerita itu, kita baru banget selesai pembiasaan ya. Pembiasaannya belum selesai kalau nggak salah literasi. Literasi kerohanian. Kerohanian waktu hari Jumat. Oke, Kerohanian. Nah di situ tuh kita tuh baru banget selesai kerohanian, sampai di mana kita ini baru mau masuk ke kelas mau masuk ke kelas masing-masing gitu. Iya. Tiba-tiba di salah satu, tau gak yang gue masih inget tadi gak? Masih inget gak yang kelas kosong yang gue masih penasaran? Kelas kosong yang tadi. Iya, yang di atas, maksudnya yang di atas kantin. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, di situ gue tuh masih di situ tiba-tiba katanya ada yang kesurupan nih waktu. Kesurupan. Ya, ada kesurupan. Ya kita rapid nengok lah kesana kemari, mana yang kesurupannya mana gitu. Lu masih inget gak kejadian itu? Iya, ingat Masih banget. heboh banget kan di Masih situ? heboh banget Ya, itu. masih heboh banget kan di situ. Langsung cari-cari gitu ya, cari ke apa namanya, itu masih heboh. Mana nih yang kesurupan? banget. Mana yang kesurupan gitu Iya. ya. Tiba-tiba ada salah satu anak cowok yang minta tolong dari kelas kosong. Di sini yang kesurupannya, di sini katanya gitu. Padahal naik Di kelas atas kosong. itu? Iya, di atas itu. Malah naik ke kelas kosong ya. Di situ tuh si anak cowok itu, gue masih ingat anak cowoknya siapa, tapi gue bakal ngasih tahu. Gue bakal ngasih tahu demi privasi ya. Iya. Di situ tuh apa namanya tuh, si anak tuh udah kayak, tau gak sih harimau? Yang udah kayak, pokoknya udah berbentuk kayak apa, badannya tuh kayak harimau gitu. Iya. Di situ tuh dia tuh kayak udah kayak harimau, kayak udah gak sadar lah si anaknya tuh. Terus itu tiba-tiba dia tuh kayak dibawa sama guru, karena dia di situ udah gak bisa ke handle lagi sama siapapun, udah diangkat sama guru, langsung dibawa ke ruang guru. Itu sih langsung di situ ditanya nih si temennya, "Nih temen kamu kenapa kok bisa jadi kayak gini? Terus kalian ngapain di situ? Sedangkan kita baru aja pembiasaan kerohanian, kamu ngapain di situ?" gitu ya. Iya, si cowoknya, si temennya ini tuh kayak gak mau jujur. Gak tahu apa, kita gak mau ngapain, kita cuma ngeliat emang ada anak kesurupan aja di sana katanya gitu. Nah, karena si anak ini gak bisa bener-bener, yang kesurupan itu gak bisa di handle sama siapapun, mau sekalipun ustadz. Si ustadz tuh bilang gini, anak ini harus minta maaf langsung sama yang penghuni di atas atau guru-gurunya yang ngasih sesajen gitu. Iya ya lu. Iya. Nah di situ. Berat Jadi sih pasti dia minta. Nah, Iya gitu. sih. Dia minta, itu guru-guru tuh kayak maksudnya sesajen tuh maksudnya penghuni mana Pak? Katanya gitu. Itu yang kelas kosong di atas, kelas kosong di sana bukannya banyak penghuninya ya, katanya gitu. Ya udah nih, karena si anak itu gak memungkinkan buat dibawa ke atas, karena dia kan udah sama kelasnya di atas, anaknya kesurupan, gak bisa diapa-apain, kayak nyakar-nyakar orang sakit lah. Iya sih. Ya kayak gitu. Nah, jadi gurunya yang angkat tangan, bawa sajen ya, bakal atau gak apalah gitu, dibawa minta-minta ke yang di atas, minta maaf atau kayak apapun itu. Nah udah nih si anak selesai udah kesurupan, alhamdulillahnya tuh. Nah ternyata ketahuan si temennya anak ini ngebohong. Si anaknya ini tuh waktu kita pembiasaan kerohanian tuh, si anak ini tuh enggak ngikut pembiasaan kerohanian. Biasanya kan kalau kita pembiasaan kerohanian tuh kayak ngaji yasin, ya kan, berdoa. Nah si anak ini datang telat. Tiba-tiba pas udah datang telat tuh bukannya masuk ke barisan pembiasaan, dia malah bawa ke atas. Udah bawa ke atas, dia tuh ngerokok, udah sembarangan. Sedangkan kita kalau di tempat-tempat yang kayak gitu harus jaga sikap, mau dimanapun, mau di kuburan, mau di tempat baru kan. Nah di situ kita harus jaga sikap. Nah di situ tuh, nah terus tuh ya udah jadi kesurupan itu. Dan ada salah satu kata waktu si anak kesurupan itu bilang, si anak ini nggak pernah sholat, si anaknya sering berzina, si anaknya sering gitu. Jadi sekali kesurupan semua privasinya kesebar gitu. Banget emang. Nah gue penasaran dong, kok bisa guru-guru ngasih sesajen, sedang itu si anak itu langsung sadar gitu, wah gitu ya, langsung kayak udahlah gitu. Gue masih penasaran nih, oh gitu, kenapa ya kok bisa jadi kayak gitu ya, gitu ya. Nah udah nih, beberapa itu gue masih dihantui sama rasa penasaran gue. Masih dihantui sama penasaran gue. Tiba di mana
waktu hari Kamis, bener-bener hari Kamis, bertepatan hari Kamis, Iya. anak pramuka tuh pulang sekolah, anak pramuka semua latihan, eskul PMR, pramuka, paskibra. Gue di situ bilang gini, bilang izin telat ke mama. Gue di situ ngebohong, bener-bener ngebohong. Bilang ke mama gini, "Mah, izin telat pulang, mau kerja kelompok dulu di rumah temen," kayak gitu. Di situ, oke, gue di situ udah ngebohong. Karena apa? Gue penasaran pengen naik ke kelas kosong itu, pengen ngebuktiin. Lo tau lah sebandel-bandelnya gue, Iya. serajin-rajin gue waktu di sekolah, tau lah pasti semuanya bandel Iya juga sih, kan. benar sih. Gue di situ kayak penasaran banget nih gue. Yaudah, gue naik aja nih. Naik. Udah ngomong nih, udah izin ke mama gue. Iya. Jadi naik nih, masih aman lah di situ, masih sekitaran jam 4. Kita kan pulangnya setengah 4. Iya. Udah sekolah udah lumayan sepi, cuma anak-anak eskul aja nih yang ada di situ. Gue naik ke atas, pelan-pelan doang nih, pelan-pelan doang. Gue naik ke atas pelan-pelan dari tangganya itu, gue naik ke atas. Si tangganya itu udah gak bisa berguna. Itu tuh kayak udah gak berbentuk, udah abis kebakaran. Iya sih. Gitu. Udah hancur banget Iya, emang udah hancur banget kan. Apalagi sekarang udah gak berbentuk kayaknya. Udah Iya. berempat tahun-tahun gitu. Gue tuh naik ke atas nih. Kok hawanya beda banget. Sedangkan di luar panas. Lalu di sini dingin. Iya sih, emang. Iya, hawa tuh kayak dingin, mendung, kayak ada yang ngikutin. Selama gue naik ke atas, udah nyampe di atas itu, gue tuh kayak ngerasa, gue tuh ngerasa ngegendong bayi. Berat sih, bener-bener berat banget kayak, wah apa nih gitu. Terus tuh ada yang niup-niup gitu, telinga gue. Oke, bukan apa-apa gitu. Gue mesti kayak, ya udahlah, bukan apa, gue kecapean. Habis nulis di sekolahan banyak ya, biasa tugas. Udah jalan situ. Ada situ ada 2 kelas. 2 kelas. Iya, gue pertama ngeliat satu kelas. Lo tau gak di depan? Ada apa? Gue gak sengaja ngeliat si kursi keseret sendiri, sedangkan gue masih di luar. Seriusan, gue di situ gak ada, gak ada orang, bener-bener gak ada orang. Si kursi seret. Gak mungkin kursi ke bawah angin, si kursi dari kayu kan. Iya. Si kursi itu kayak keseret bener-bener seret gitu. Bener, gue liat dari mata muka gue sendiri gue liat. Oke, masih satu kejadian gitu ya. Gue naik ke kelas jalan ke kelas yang satunya. Nah di situ gue bener-bener shock, trauma sampai sekarang. Tahu lo apa lihat? Apa? Gue bener-bener, mungkin kalau zaman sekarang seperti jump scare ya. Iya, jump scare. Dan disebut itu kayak masuk ke kelas itu. Ada satu cewek, dia pakai baju putih abu, pakai kerudung. Ada tahu kan kalau di atas ada jendela. Nah dia madep sana jendela, duduk di jendela, kakinya ngeluntang-lantung di jendela luar. Gue liat kayak ucang-ucang kaki diucang-ucang sama dia gitu ya. Terus tuh kayak dia tuh kayak nyandung senandung gitu. Gue siapa tuh cewek, ngapain saya di situ, agak takut dia gitu ya. Di situ pelan-pelan, gue dengan bodohnya gue ngetok pintu gitu. Ngetok pintunya? Iya, ngetok pintu. Siapa? Ngapain di situ? Gue bener-bener ngapain sih? Gue sampai sekarang nyesel. Kenapa gue harus ngetok pintu? Kenapa kita gak langsung pergi aja gitu? Pas gue bilang permisi, si cewek itu langsung ngadep ke lu. Tapi bukan ngadep pakai badan, pakai muka, pakai wajah sendiri. Jadi si wajahnya tuh muter langsung. Iya, muter langsung. Si badannya tetap aja ke depan. Si muka aja. Lu tahu mukanya kayak gimana? Mukanya hancur. Seriusan? Sininya nggak ada sebelah kepalanya. Udah gosong banget mukanya. Terus dia nundukin kepala sambil senyum lebar sekuping. Kalau bibirnya masih ada, matanya udah gak ada. Mata udah gak ada. Hidungnya juga bengkok. Si bibirnya senyum sampai kuping. Kamu ngapain di sini? Udah sore, pulang. Gue tahu di situ, gue langsung pingsan. Pingsan. Lu bayangin senyum sekuping, wajahnya udah hancur. Hidung udah bengkok, terus di sini kepala udah kebelah pokoknya. Siapa sih yang nggak pingsan liatin? Iya, pingsan gua. Nah, intinya gua bangun tuh udah di rumah. Iya. Terus di situ udah dikelilingin sama keluarga gua. Terus gua bangun tuh gua linglung. Namanya orang pingsan baru bangun linglung lah ya. Gua ditanya sama mama, "Mei, akhirnya kamu bangun juga. Kamu kenapa, Mei? Kamu kenapa?" gitu ya. Kayak gitu. Terus aku bilang, apa sih, kenapa? Kata gitu. Terus gue masih bingung di situ. Kayak, kenapa gitu. Mama tuh bilang, kamu pingsan udah 3 hari katanya. Bahkan kamu hilang selama 2 hari. Lu bisa, berarti pingsan 3 hari dari sekolah,
di sekolah 2 hari, di rumah sehari itu. Pokoknya udah hilang di situ. Dari situ tuh gue bingung, pingsan 3 hari. Intinya selama 2 minggu itu gue gak masuk sekolah. Gue tuh kayak di rumah tuh kayak diem, kayak orang stres mikirin si wajah itu. Kayak semat itu kayak, ya intinya dibilang kamu ngapain di sini? Udah sore, pulang ya, katanya gitu. Udah nih, udah masuk 2 minggu. Gue udah 2 minggu masuk. Pas ke minggu depan lagi gue masuk sekolah. Ditanya sama teman-teman gimana kabarnya, udah sehat nih, udah itu, katanya gitu. Ya alhamdulillah udah sehat. Udah gitu udah berjalan normal, udah kayak udah bisa ngapain. Tiba-tiba si temen gue nanya, kamu kenapa ngapain naik ke kelas kosong, katanya gitu. Ya aku cuma penasaran aja, tapi aku nggak bakal tahu kalau bakal ditampakin gue kayak gitu, katanya gitu. Terus diceritain, kamu emang nggak tahu ya? Lu emang nggak tahu ya kita? Lu nggak tahu kalau di kelas kosong itu pernah jadi kebakaran hebat, katanya gitu. Maksudnya gimana? Dulu waktu itu ada murid-murid itu lagi pada belajar, katanya, lagi pada belajar. Jadi pasti kalau belajar bisa dalam kelas semua. Iya. Nah si guru sama murid itu di atas lagi pada belajar, termasuk ada murid-murid sama gue di kelas itu belajar nih. Mereka tuh tiba-tiba terjadi kebakaran hebat sampai di mana semua lapangan, kantin atau TU, perpustakaan, ruang guru, kelas semua kebakar. Gak tau gue penyebabnya apa. Intinya pas semua anak-anak udah pada ngelariin diri, mau dari kelas atas yang sebelahnya atau yang di bawah. Nah si kelas atas ini tuh nggak bisa mau pada keluar, si anak bersama guru tuh cuma udah nggak bisa karena si tangganya tuh udah bener-bener hancur ketutup sama orang yang udah kayu-kayu kebakar, rumah-rumah kebakar. Bingung lah mereka, akhirnya mereka lebih apa, nyelamatin diri sembari lompat. Sedangkan si kelas bener-bener tinggi, ya lompat otomatis meninggal lah. Jatuh ke bawah, pasti banyak kena kepalanya. Di situ ada katanya yang kebakar, badannya kebakar sampai kepalanya hancur. Bahkan ada yang dia tuh udah kebakar terus loncat ke bawah, hancur lah kepalanya. Nah udah di situ kucikan shock banget, kok bisa sampai kebakaran hebat kayak gitu. Kata temen gue tahu tuh kenapa. Tapi intinya mah di situ tuh banyak banget yang penghuni di situ karena mereka tuh kayak kan mereka niatnya pengen nyelamatin diri, tapi malah kebakar hidup-hidup sampai si guru pun juga kebakar gitu. Nah itu ceritanya kayak gitu ya. Gue gak nyeritain ini ke semua kelas katanya. Maksudnya tuh kayak gak nyeritain ke keluarga gue gak nyeritain itu. Sampai di mana kita lulus, baru gue nyeritain ke anak-anak kelas bahwa gue pernah ngalamin ini. Nah, karena dulu kita gak deket, gue mau nyeritain sekarang gitu sama lu gitu. Jadi kesimpulan dari cerita ini, ya intinya jangan pernah penasaran sama apa yang dilarang sama orang-orang situ lah. Jadi intinya jangan pernah penasaran, jangan jadi orang kepoan. Intinya taati peraturan dan kita tuh harus bersikap sopan, santun dimanapun kita berada. Karena kita juga hidup berdampingan sama mau tuh makhluk halus atau siapapun gitu ya. Kita juga harus sadar kalau kita juga hidup berdampingan. Ya intinya kesimpulan dari cerita itu, jadi orang yang bersikap sopan santun, jangan tahu jadi orang penasaran. Kita juga harus bersikap baik dimanapun kita berada. Dengar ya guys, itu pesan dan kesan dari kisah temen gua. Ya, jadi see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.